Balap lari liar, sebuah ajang balapan lari berjarak 100 meter yang dilakukan di jalanan. Dan uniknya, acara ini ataupun kegiatan ini digagas ataupun dibuat gitu ya oleh anak-anak yang tergabung dalam komunitas balapan lari liar di daerahnya masing-masing. Apa ya kira-kira yang menjadi motivasi ataupun semangat mereka nih untuk melakukan kegiatan ini? Halo, gue Prisma Ginanti, welcome to Runhood Track Talk. Runhood Family, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu komunitas balap lari liar terbesar di Indonesia. Namanya berat katanya, namanya Speedrun Nusantara. Yeay, welcome. Atau Instagramnya @speedrun.100m. Bener gak? Speedrun.100m. Speedrun.100m. M-nya apa, Za? Miliar, ember, meter. Dari meter bisa jadi miliar. Oh, jadi meter. Amin. Gak apa-apa dari receh. Jadi iya bener kan. Oh, apa nih kira-kira yang bisa jadi dari meter jadi miliar nih? Ntar kita bakalan bahas lah ya, Za. Tapi kayak kalau bisa skip. Kalau bisa skip ya. Oke, sekarang kita kedatangan tamu dari Speedrun 100m, namanya Reza. Za, lu tuh sebenarnya apa sih di dalam Speedrun 100m? Gue sih termasuknya yang megang akun juga ya. Dan gua sama rekan 4 orang nih. Gue ada Jack, satu lagi ada Anggit, satu lagi si Akmal, skema ini. Tapi dia lagi pada kuliah nih tadi, lagi pada kelas online ketemu. Nah gue doang nih kayak bahasa kasarnya nganggur lah. Nganggur, jadi lo ada di sini saat ini ya, mewakili. Oke. Kalau lo nih maksudnya role-nya ataupun posisinya apa nih? Tadi lo sempat sebut katanya lo nih sebagai agen. Agen apa, Za? Agen air mineral juga agen, Za, sebutannya. Ada itu juga sampingan. Oh, sampingan ada juga ya. Jadi kalau misalnya agen di sebuah komunitas balapan lari liar itu apa sih, Za? Agensi itu kalau gue tugasnya untuk mempertemukan musuh satu lawan musuh yang lain ya di daerah-daerahnya nih. Oke, dan daerah lo di? Daerah gue di Cilangsi, Cibubur sekitarnya. Oke, Cilangsi, Cibubur dan sekitarnya. Oke. Bisa juga nyerempet Bekasi boleh. Oh, bisa lah ya. Jadi daerah-daerah itu lo ini sebagai agen di jadi, Speedrun 100m. Jadi kalau ada orang misalnya kakaknya nih mau main di foto. Wah, takut gue. Jangan sih emang, gak usah lah. Terus? Jadi kalau misalnya temennya ada cowok di foto-foto nih kan nyebutin spek-spek yang lucu tuh. Nanti ada yang nge-tag kita. Nih cariin lawan dong. Gue mau lawan si ini nih. Oke. Baru gue oper ke si lawannya ini. Jadi itu harus tahu juga ini pelari ini lawannya siapa, ini lawannya ini siapa. Jadi lo kayak ngejodohin gitu ya? Aja, iya. Oh, oke. Ya? Mak comblang pelari. Jadi agen itu menemukan pelari satu dengan pelari lainnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita sebelum bahas spek nih yang kayak lo bilang nih, spek itu kan lucu-lucu banget ya, Za ya. Ya kan, parah banget nih. Nggak usah gue lihat ada spek betis, spek apa gitu ya. Tapi sebelum situ gue pengen tahu nih, sebenarnya konsep balapan lari liar secara umum nih, itu kayak gimana sih, Za? Aturan mainnya lah. Aturan main. Pertama, yang benar-benar harusnya ya. Kalau masalah PD sih nanti belakangan itu mah. Oh, PD belakangan tapi ya. Tapi PD dulu, walaupun ketemunya misalnya tinggi badan, berat badan harus sama itu mah harus di semua olahraga, tapi nggak semuanya deh. Tapi kalau lari mah itu ngaruh dong. Kalau tinggi badan, berat badan itu pertama speknya sama ini perokok apa tidak nih. Jadi ketemuin tuh sama yang kalau nggak perokok tapi dia PD lawan yang perokok misalnya. Yang nggak yang perokok pun PD lawan yang nggak perokok. Ya udah gasin aja. Jadi kualifikasinya apa nih kalau misalnya bisa lo sebutin? Tadi tinggi badan, berat badan, sama perokok atau tidaknya. Oke, perokok atau tidaknya. Ya, dan backgroundnya nih atlet apa enggak nih? Apapun itu olahraganya. Jadi atlet pun maksudnya bisa jadi kualifikasi juga bisa, ya, ukuran kualifikasi. Ada kan biasanya di situ nyantumin juga no atlet. Iya biasanya ada. Tapi ya gimana orangnya ketemu misalnya di tempat oke deal. Gas. Oh jadi gas tinggal gas ya. Jadi bisa langsung istilahnya lo datang bisa ketemu lawan jodoh lo gitu ya, langsung gas gitu. Langsung gas. Jadi biasanya kalau misalnya nyari itu, Za, selain ketemu di tempat nih, lo nyarinya gimana? Apakah ada yang DM lo? Karena kan gue lihat juga nih di apa sih di profil Instagramnya gitu ya. Cari lawan DM ke sini.
Itu gimana sih, Itu Za? langsung pada nge-DM, Min cariin lawan. Gue mau lawan ini dong. Ada tuh yang misalnya di postingan kita ada namanya kayak Baby Boy. Oke. Naga Bonar, Min. Naga Bonar atau Baby Boy, ready nggak nih malam ini? Oh, Temen jadi gua milih ada nih ya? yang ngelamar dia, gitu. Oh, Oke, ngelamar, ada. istilahnya ngelamar. Bahasanya ngelamar Oh, dia. jadi beneran kayak jodoh gitu jodoh ya, aja, Za ya? bener. Oh, gitu. Jadi bisa milih mau ngelihat speknya seperti apa Iya, gitu kan, kayak Pertama gimana. Difotoin dulu bang, fotoin dulu dong, coba Min, fotoin orangnya kayak gimana sih? Asal aja foto, tapi ada yang pakai masker, padahal itu bukan dia. Oh, Ada gitu. pokoknya tipu-tipu dikit. Tapi ada. lo cek dulu nggak nih sebelum misalnya ini tipu atau enggak nih, sesuai foto atau enggak, lo cek dulu nggak? Enggak, kalau pelari dari speedrun, alhamdulillahnya kayak gue pede. Jadi mau ketemu misalnya di foto beda, yang penting malah tim gue malah nggak mau ngeliat speknya. Kayak misalnya tinggi badan segini, udah nggak perlu gue, ayo langsung datang dealin di tempat. Kalau pelari gue gitu, tapi ada yang pelari dari tim lain, misalnya daerah lainnya tuh pada misalnya nyampe di tempat, aduh ini kan si bang ini ya, oh berarti nggak sesuai foto nih, ini kan bang Bonar nih, nggak jadi dah. Oh gitu, ada aja yang kayak gitu. Soalnya kayak udah ke expose itu minusnya kita jadi susah nyari lawan. Oh, saking udah besarnya ya, dan udah tahu gitu ya siapa aja pelari-pelarinya ya. Tapi ada aja gitu. Nah, kita bakalan kedatangan juga nih sama pelari-pelari. Kita bakalan ngobrol juga sama pelarinya nih, Round to Family. Nanti kita bakalan ngobrol sama salah satu pelari dari Speedrun 100M. Nah, Za, kalau tadi ngomongin ya kualifikasinya, spesifikasinya gitu ya. Range umurnya tuh berapa sih? Umur rata-rata ya 20 tahunan ke atas, tapi 25 tahunan ke bawah. Oh, jadi antara Emang seusia remaja 20 sampai 25 tahun. Ya berarti gue udah gak remaja dong jatuhnya ini. Duh, frontal banget. Yang penting motivasi lah ya. Iya, motivasi. Benar. Jadi kayak tadi yang lo bilang gitu ya, maksudnya kualifikasi juga sebetulnya nggak terlalu penting-penting amat gitu ya. Yang penting pede dulu, percaya diri, dan itu selalu ngebuat semangat itu sampai terus di finish line gitu ya. Iya, dan ada yang gue tuju nih. Walaupun lawannya bagaimanapun, pokoknya gue fokus dah. Pokoknya fokus dan terus pede gitu ya, supaya lo juga bisa semangat sampai di finish line. Iya, tapi spek-speknya sekarang ada yang pada bukan licik sih, jatuhnya apa ya? Ya licik sih ya. Gue bilang licik. Kenapa nih licik ya? Pakai ilmu-ilmu gitu. Pakai apa, Za? Ilmu gitu. Magic. Apanya yang magic? Kayak badannya tuh nggak tahu, kayaknya diisi rohnya Zohri kayaknya mungkin. Muhammad Lalu Zohri ya? Iya, bisa jadi. Bang Zohri ini ada ininya nih, ada rohnya katanya di dalam. Maaf lah. Loh, berarti kan semangatnya Muhammad Lalu Zohri itu kenceng banget kan, ya kan? Ada yang termotivasi mungkin. Ada termotivasi untuk ke situ ya, Za. Pinjem dulu lah. Semangatnya ya. Jadi ke sana gitu ya. Nah, Za, berarti kan kalau ngomongin soal aturan main di speedrun ini sebetulnya dipakai secara umum juga kan di komunitas balapan lari lainnya atau gimana? Secara umum. Dan kebanyakan juga kayak, Min, itu startnya dari bawah apa langsung ke atas? Misalnya kan ada hitungan 1, dan bengkok dulu tuh 2, agak naik 3. Ada juga yang langsung kayak berdiri 1, 2, 3. Jadi bebas aja kesepakatan si pelarinya. Oh, jadi ini sebenarnya kalau bisa dibilang aturan lari track nih, di track yang udah dipakai sebagai nomor lari juga gitu ya. Ini diaplikasikan juga di balapan lari liar ini. Iya. Oh, Justru gitu. kayak bukan sedikit, malah justru maunya ngikutin banget aturan pelari nasional, misalnya kayak pelari resmi lah ya. Tapi itu dia, fasilitasnya kurang kita. Fasilitasnya sekarang, kalau ini menarik banget ya, ngomongin soal fasilitasnya nih. Kan lo ngomongnya nyebutnya lahan ya, Za ya? Atau apa sih? Lahan. Nah, lahannya itu biasanya di mana sih, Za? Nyari atau ada yang nyediain atau ada yang sponsorin nih, kayak misalnya nih lahan gue gak kepake nih, lo pakai aja gitu. Jauh banget. Oh, jauh Banget dari kata sponsor itu. Itu kayak kita misalnya ada teman, misalnya kalau nggak followers di kita misalnya lagi nyari track juga tuh, sebutnya track, nyari track yang aman di mana nih, ada yang DM kita, Min di sini nih, Min di sini nih, Min ada nih, Min. Tapi kemarin habis digerebek warga, dikira kita mau tawuran, ya udah beda lagi, cari lagi kita. Tapi kemarin yang kita awal upload di akun Speedrun itu ada di tol Cibubur Cimanggis itu. Nah, gue pernah lihat tuh tekan postingannya tuh di tol Cibubur Cimanggis. Itu emang lagi nggak dipakai, kosong atau gimana? Iya, itu proses pembangunan sih. Dan itu depannya itu pintu tol, tapi yang lagi dibangunnya sih tengah, jadi agak lah. Dan malam pun kayaknya
yang kerja pun udah libur udah istirahat lah gitu. Jadi itu malam emang free banget itu dan nggak ngeganggu jalan umum. Soalnya ini pintu tol yang belum jadi, ya nggak bukan jalan umum juga kan itu gitu. Jadi lu benar-benar nggak nutup jalan warga ya? Katanya kan sama sekali. Kan katanya ini kalau misalnya balapan lari liar tuh yang bikin salah satu warga jadi komplain misalnya itu karena lu nutup jalan warga gitu kita kan. Fasilitas warga kita ada dong masalah juga ngeganggu masyarakat. Ya ada. Jadi lo kita ya sebisa mungkin lah jangan kayak gitu dan kita juga ngasih tahu kok kalau bisa di lahan kosong. Kalau bisa kayak contohnya misalnya di perumahan ini nih ada kayak misalnya malam di portal ya udah di situ izin sama satpamnya misalnya sekali lepas aja Pak kasih uangnya berapa ke satpamnya gitu. Ada aja izin kayak gitu. Jadi lo selalu izin sama orang yang penunggunya ya. Penunggunya nih jadi serem. Pawang kunci ya Za ya. Ya kunci. Ini banyak juga ya istilah-istilah di balapan lari liar ya. Tadi gue udah ketemu 3 nih. Agen, lahan, sama pawang kunci. Pawang kunci itu tempat lo bukan tempat, orang yang maksudnya yang ngejagain lahannya, penunggu untuk minta izinnya juga gitu ya. Nah Za, kalau misalnya ngomongin ya soal kayak tadi kan lo bilang kadang-kadang tuh nyari lahannya tuh susah gitu. Maksudnya lo tuh ngarepin nggak sih kayak misalnya ada nggak yang kayak kayak pengen ngasih lah lahan yang nggak dipakai supaya lo juga balapan lari liarnya tuh lebih lebih leluasa, lebih aman, lebih nyaman gitu tuh kepengen nggak sih? Mau banget asli. Mau banget asli. aduh jadi kayak pokoknya kalau nggak ada fasilitas kayak gitu kita pikiran sama warga pun ya kotor aja terus kayak ini anak mau tawuran kalau ngumpul kayak misalnya nyetopin jalur apalagi kan kayak lalu lalang warga ini mah tawuran berarti nggak jauh beda sama balap liar motor. Kan kita kan mau kayak yang ngilangin lah ada balap liar motor walaupun masih ada tawuran malam ya, jadi kayak gitu tapi fasilitasnya itu kayak fasilitas kayak gimana sih yang diharapkan apakah emang kayak ya udah yang penting ada jalanan gitu ya di portal ya udah gue cukup oke aja jalanan aspal atau kayak lo pengen kayak satu spesifikasi khusus gitu misalnya trek lari kah atau apakah apa sih Za? Mau banget boleh juga ya emang sih udah kita senggol-senggol orang gor. Oh udah senggol-senggol orang gor ya. Gor harusnya emang di gor kan, lari kayak ya pokoknya di sekitar situ lah, lari di gor. Ya harusnya sih dia dulu yang ngedenger. Tapi udah coba disenggol nih. Udah coba tapi kurang lagi PSBB. Ya memang maksudnya lagi PSBB nih fasilitas umum juga banyak yang ditutup kan. Jadi mungkin kita nggak bisa nyalain juga sih. Mungkin belum aja waktunya gitu Za ya. Tadi lo sempat bilang gitu ya kalau balapan lari liar ini emang sering banget disalah artikan sebagai kayak satu ajang tawuran ataupun kayak tadi lo bilang kan kayak dikirain ini mau balap liar motor atau apa gitu. Itu pernah nggak terjadi sama lo? Pernah dan langsung laporan petugas kepolisian ada yang ngegerebek kita di tempat. Oh pernah digerebek juga. Tapi polisi udah nyampe tempat ya kita nggak ada bukti apa-apa. Motor ya aman-aman semua kayak standar semua, nggak ada yang kayak dikecil-kecilin motornya kayak ya kalau mau tawuran pun nggak ada yang bawa barang apa-apa. Jadi polisi juga malu sendiri maksudnya. Dan warganya pun malah disalahin maksudnya kalau laporan yang bener gitu. Ya anak bukan kayak gitu masalahnya. Kita juga ya jadi kayak waduh kayak sakit hati juga lah kita kayak aduh kan mau hal positif kok masih aja dipandang kayak gitu. Jadi ini yang kayak emang maksudnya ini menarik gitu ya. Jadi lo juga merasa kadang-kadang tuh merasa disalahkan gitu ya. Kayak mau memberikan sesuatu yang positif tapi sering banget disalahartikan. Iya banyak Pak, sering banget juga. Nah kalau tadi lo bilang ya kayak polisi tuh pernah ngedatengin gitu ya. Ketika memang lo lagi melakukan balap liar itu gitu Za, apa kira-kira respon mereka gitu kalau? Ya awal datang sih emang panik ya, kita juga pun panik, kita merasa salah, ini rame mungkin dikasih tawuran, benar sih. Pas sudah datang ditanya-tanyain emang kita hanya ada kegiatan apa, balap lari liar Pak. Malam-malam ini maksudnya bukan bete lah, bukan bete di rumah gara-gara PSBB bukan, tapi kayak ngilangin kan ada aja masih PSBB tapi yang balap liar motor masih ada tuh. Iya. Tawuran juga masih ada kok, masih ada. Gue lihat juga tuh di IG atau di sosial media tawuran masih ada, makanya kayak cobalah kemarin kan lagi
boomingnya di Siantar. Iya, bener. Asal-usulnya kan. Asal-usulnya, Pertama yang memang jadi besar tuh dari Pematang Siantar. Iya, Pematang Siantar itu. Tapi kok sini-sini dan kita juga iseng-iseng buat, malah alhamdulillahnya kita yang sebarluaskan sama media. Nah itu dia nih. Ini nih ya Runhood Family, tau nggak, ini si Speedrun 100M ini Speedrun Nusantara ini udah punya berbagai cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia, termasuk udah sampai Kalimantan, Balikpapan. Udah sampai mana lagi, Za? Ada Samarinda, Bali juga ada. Itu dalam jangka waktu berapa bulan, bro? Kita bikin 2 bulan kurang lah ke belakang ini ya. September kita baru bikin itu. September tanggal 5 kita upload video pertama. Langsung booming tuh, viral di hari keduanya. Di hari keduanya viral. Dan banyak juga misalnya dari kalau mau buka cabang di daerahnya nggak apa-apa, asalkan ya jangan mencoreng nama baik kita lah. Maksudnya kayak bikin kerucuhan gitu, tapi mengatasnamakan Speedrun. Kita juga yang jelek kita. Jadi kalau misalnya mau buka cabang nih di beda kota, ini kan istilahnya pusatnya asal usulnya lah Ya, Speedrun Nusantara ini di Cilengsi, ya kan. Terus kalau misalnya ada orang yang mau buka cabang, kayak sekarang cabang yang udah ada di Tasik, Balikpapan, Tasik juga ada kan, Samarinda tadi lo bilang ya. Itu gimana, Za? Apakah kayak DM aja ke lo, ke teman-teman, atau gimana nge-DM? Terus? Iya, jadi kayak, Min, saya mau ikut dong. Emang dari daerah mana? Saya Samarinda. Waduh, jauh banget. Kenapa nggak dibikin aja di kota sana? Saya gituin. Admin-admin lain juga gitu. Ya udah nggak apa-apa, buka cabang aja mereka. Maksudnya ya bukan buka cabang sih. Gede banget itu mah, buka cabang kayak ya udahlah itu mah pendirian dia aja mau apa namanya, tapi ya emang pada mengatasnamakan Speedrun ini. Speedrun juga kita dapetnya spontan kok, nggak kayak apa ya, misalnya speed kencang kan lari kencang udah 100 meter ya udah kita artiin aja. Jadi pada buka cabang dan kita juga nggak tahu tiba-tiba waduh kok banyak banget ya ini ya yang pengen iya dari manapun. Tapi ya udah balik lagi, lu daerah mana, misalnya Bali, ya udah bikin aja di Bali, coba kumpulin yang anaknya niat bikin kayak gitu juga lah. Maksudnya udah pada bikin Tasik, Samarinda, Purbalingga gitu lupa. Ada juga banyak, pokoknya alhamdulillahnya kayak hampir di satu Indonesia kayaknya ada. Wow, lo bisa gitu nggak nih kira-kira ada berapa cabang nih? Duh, gue nggak tahu. Coba lo kira-kira nih, Indonesia punya berapa provinsi sekarang? 24 atau 33 sekarang? 34 atau 33, ayo. Aduh. Tapi maksudnya kalau misalnya bisa dibilang di luar Pulau Jawa, di setiap pulau tuh ada aja lah ya cabangnya. Di setiap pulau, di setiap daerah ada aja. Dan bagaimana ketika lo tahu, oh iya nih ini tuh memang cabangnya Speedrun Nusantara? Jadi dia kayak ya nyerempet aja itu, bawa-bawa nama Speedrunnya aja, itu kayak oh ini cabang kita nih, berarti udah bawa nama Speedrun. Tapi harus di persetujuan lo, maksudnya harus komunikasi ke lo dulu. Iya bebas, kalau itu bebas, tapi kan kita juga nggak apa-apa, kita nggak sekeras itu juga. Oh iya. Tapi kalau mau nge-tag kalau misalnya mau repost video dari kita nggak apa-apa, asal ambil aja, asal nge-tag dari siapa videonya. Oh gitu. Kayak gitu aja, kayak ya bukan mau dihargai, tapi ya udahlah seenaknya aja gitu. Iya. Anak muda kan gampang panasan orangnya. Gampang panasan ya. Coba dinginin dulu. Tapi kalau di Jakarta sendiri tuh ada nggak sih, Za? Ada juga dekat sini kemarin baru banget ngumpul. Oh gitu. Ya, ada namanya ya rekan juga sih, Info Balap Lari 100M. Tapi dia lebih sih emang. Tapi ya, Speedrun juga nggak? Bukan, tapi dia nama akunnya Info Balap Lari 100M. Oh iya. Nah itu makanya kita kayak udah banyak nih info balap lari. Ayo udahlah kayak sok-sok Inggris lah, speedrunin aja. Speedrun. Gue baca di description di Instagramnya pun fun run gitu ya. Fun run. Lo ketemu term fun run tuh gimana sih, Za? Speed asik tapi fun. Aja. Asik aja emang awalnya sih. Ya biar nggak gabut-gabut banget lah apa namanya ngelaluin PSBB ini. Ya udah lari. Ya emang buat lucu-lucuan, pertama emang lucu-lucuan. Kok kesini-sini jadi pada serius, tapi nggak apa-apa, tetap fun run. Tapi itu tuh intinya jangan kecot lah, intinya gitu aja. Intinya jangan kecot. Tunggu, kecot apa tuh, Za? Artinya, Za? Jangan tukar tinju. Jangan tukar tinju ya. Ada jotas jangan. Ada istilah lain nih ya kan, kecot ya. Oke, siap, Za. Nah tapi ya kalau misalnya ngomongin gitu ya, maksudnya yang penting tuh lo
fun run. Ini sebenarnya kalau gue ngertiinnya gitu ya, speed itu kan lari atau lari cepat gitu ya, itu kan banyak diartikan oleh banyak pelari nih sebagai sesuatu yang sebetulnya tidak menyenangkan gitu kan. Karena kan maksudnya lo harus nge-push limit badan lo gitu, dan itu kan maksudnya lumayan dan itu lumayan menyakitkan dalam tanda kutip gitu kan. Tapi lo bisa mengkombinasikan ini dan menjadikan ini sebagai sebuah fun run gitu ya. Apa sih maksudnya dari ide situ gitu, Za? Apa sih yang sebenarnya lo tuh mau sampein gitu pesannya? Dari si ini nih. Ya, speed run, fun run. Speed run, fun run. Yes. Ya, awalnya juga kita iseng-iseng yang tadi saya bilang, awalnya iseng-iseng. Ya emang gabut lah, emang kita anaknya gabut semua, kayak aduh nongkrong doang gimana sih? Misalnya pagi dia pada latihan bola, tapi malam kok nongkrong doang, sama aja nih ngerusak Coba nyari lah, pokoknya buat apa sih, buat keasikan kita nih, tapi dalam bidang kita juga yang suka olahraga. Nah, kita lihat di sosial media, wah ada juga nih. Awalnya kan pertama balap sepeda tuh kayaknya, tapi nggak terlalu lah kayaknya. Sorry nih. Jadi lebih karena balap lari ya. Iya. Jadi ke balap lari, ya udahlah. Ini emang keasikan kita, ini fun aja bagi kita, ini fun. Ini buat ngelepas penat juga. Itu juga disalahgunakan sama kita, berkerumunan. Nah, gitu. Za, itu maksudnya kan ini kan masa PSBB gitu ya. Maksudnya kerumunan itu kan sering maksudnya dijadikan, ya memang itu maksudnya tidak seharusnya dilakukan gitu ya di dalam masa PSBB. Benar. Lo tuh ngontrolnya gimana, Za, kalau misalnya lagi tanding gitu? Ya intinya kalau ya kita buat ada di Instastory kita buat kita main di sini. Tapi mohon banget, please banget agar datang pakai masker lah. Oke. Tapi kalau buat social distancing sih kurang susah diatur juga, misalnya jangan jaga jarak. Tetap namanya lagi asik nonton dekat kan, ngeliat banget gitu. Ada aja, tapi intinya pakai masker, dah itu satu sih. Apa yang pernah nggak sih ada orang yang kayak misalnya datang terus tiba-tiba nggak pakai masker, lo apa yang lo lakukan? Oh iya, harus tindak tegas juga, kayak masker lu mana bang, misalnya agak sopan juga, sorry nih bang, masker lu mana ya? Gue takut coreng juga, tapi ada aja, oh iya di sini, yaudah tolong pakai dulu bang. Terus ada aja misalnya nggak pakai masker, suruh mundur, biar nggak kelihatan aja, masih ada di situ. Batu juga orangnya. Oh, batu juga ya. Jadi gitu ya, maksudnya kayak kalau misalnya dilihat gitu ya, Za, ini kan misalnya dalam masa PSBB, seberapa sering sih lo akhirnya harus menunda gitu kegiatan balap lari ini? Sering banget sih. Sering banget. Ya seminggu bisa. Awalnya kan rutin banget nih, hampir setiap malam waktu lagi boomingnya, tapi diingatin terus sama kayak netizen lah, ada juga kan kayak aduh jangan sering-sering ini tuh. Duh, kayaknya corona nggak berpihak nih di sini, kayak ini anak-anak ini nggak kenal sama corona nih, ada aja yang kayak gitu. Waduh, tapi ya udahlah, coba kita kurangin sama pernah main tanpa masuk media. Oh oke. Jadi memang maksudnya lo nggak ngumumin juga gitu ya? Silent. Ya pokoknya lo nggak ngumumin supaya nggak menciptakan kerumunan orang. Jadi tapi dari orang ke orang, denger temen ke temen, tiba-tiba pas kita di tempat ada aja yang rame. Oke. Ini misalnya Naga Bonar main nih, Baby Boy. Wah ini seru nih kayaknya, wah bakal gede nih, ini match gede nih kan, big match. Datang tiba-tiba, padahal kita nggak ngumumin nih. Ada aja ya. Jadi ya memang kayak salah satu strateginya untuk menghindari kerumunan adalah lo nggak mempublish itu di sosial, bukan nggak mempublish, maksudnya tidak mengundang orang gitu ya, Za, untuk datang. Maksudnya ya memang ketika di situ ada yang tahu, ya udah lo nggak bisa apa-apa juga gitu ya. Kalau mau suruh pulang gimana? Kita kan ya gue cuma sebatas Reza Rafli aja. Reza Rafli saudara-saudara. No, bukan saudara. Ranhut Family, ini dia Reza Rafli. Sebatas Reza Rafli. Ya siapa tahu terjadi Reza Rahardian gitu siapa kan? Tahu, iya cuma kan? lagi beda aja. Lagi disasarin sama Google Maps ini. Iya kan? Tadi kita sempat ngobrol sebelum kita mulai gitu, harus bermimpi besar gitu ya, Za. Besar ya. Biar kalau jatuh juga nggak jatuh amat lah. Nggak jatuh amat ya. Masih empuk lah ya, nggak sakit-sakit banget gitu kan. Bintang ya. Tapi ngomong bintang, gue jadi ingat lagi. Ini kan balapan lari itu tuh harus malam-malam. Bukan harus sih, maksudnya selalu dilakukan malam. Dan aktivitasnya pada kosongnya jam malam.
Oh, jadi alasan gue baru mau nanya kenapa. Jadi jawabannya adalah ini malam-malam karena maksudnya lo nggak mau mengganggu warga dan menutup tag lari itu ya. Oke. Jadi itu salah satu alasannya kenapa nih jadikan kegiatan yang malam. Jadi malam iya. Nah, tadi lo sempat sebelum ini ya, lo sempat sebut dari tadi udah berapa kali gitu baby boy bener ya namanya. Naga Bonar. Maringov juga gue bawa. Nah, Dewa Togel lagi nggak bisa ya, sama Black Boys. ini ada 5 orang. Siapa sih Za? Oh 6. Siapa Za? Ini sebenarnya 6 orang ini tuh siapa yang dari tadi lo sebut-sebut? Ini sih kayak atlet speedrun lah ya jatuhnya. Oh, atlet speedrun. Ya, jadi lo udah punya sebagai komunitas balapan lari liar, lo tuh sebenarnya punya talent juga gitu ya? Iya, ada. Kita juga menyodorkan nih. Ini barang gua nih gitu loh. Bukan kayak menjodohkan orang doang, tapi ya gue juga punya pemain. Oh gitu. Iya. Oh iya. Berarti kalau misalnya di luar mereka nih, lo mau ngejodohin di luar 6 orang ini bisa juga. Ketika ada yang ini. Oke. Sip, Za, kita tuh bakalan tadi lo bilang lo bawa gitu kan ya, atlet-atlet lo ini lo bawa ke sini gitu ya. Nah nanti bakalan kita bakalan kita ngobrol-ngobrol juga nih sama dia. Bakal dong, oh iya dong. Kursi panas ini berasa panas nggak apa berasa dingin di sini? Agak. Ini kayak gue liat udah ada ini nih api-api gitu di tangan lo. Bawaan ya? nyamber. Nyamber semuanya. Amit-amit lah ya. Amit lah ya. Ini yang kebakar semangatnya aja. Semangatnya ya kan, hati gedor-gedor kayak tadi kaget ya kita Za. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga Za, tapi sebelum itu kita mau say thank you dulu nih buat sponsor kita. Ada untuk episode Trek Talk kali ini ada The Stick Run Hood Challenge Jakarta 2020.